Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardini Azara dengan NPM 1905 17018 dari kelas 6A Akuntansi Pagi, mata kuliah Akuntansi Keperlakuan. Nah, baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang aspek keperlakuan pada persyaratan pelaporan. Syarat-syarat pelaporan. Intisari dari pelaporan akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya, biasanya hal yang mana tidak dilakukan dengan suka rela kecuali pelapor yakin bahwa hal ini memberikan si penerima informasi keperlakuan sebagaimana yang diinginkan pelapor. Yang mana pula kebanyakan dari informasi akuntansi digunakan dan dikomunikasikan hanya karena seseorang memiliki posisi kekuasaan. Persyaratan pelaporan dikenalkan dan dipaksakan oleh beraneka ragam peran dan organisasi dengan cara beraneka rupa. Dalam organisasi, manajer biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Apakah mereka dapat melaksanakan persyaratan semacam itu dengan efektif adalah kurang jelas dan bergantung pada sejumlah faktor organisasional dan mungkin pribadi. Persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku. Persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku pelaporan dalam beberapa cara. Bentuk lain dari pengukuran yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung juga memiliki banyak dampak yang sama terhadap persyaratan pelaporan setelah dampak spesifiknya sendiri. Antisipasi penggunaan informasi. Ketika persyaratan pelaporan dikenakan, maka seorang pengirim ingin mengetahui apakah si penerima akan mengambil suatu tindakan yang berkaitan dengan atau memiliki pendapatan mengenai si pengirim karena informasi yang dilaporkan tersebut. Karena si penerima menggunakan informasi yang dilaporkan sebagai suatu dasar untuk evaluasi kinerja dan penilaian lainnya, pertimbangan si pengirim mengenai penggunaan yang mungkin sangat berdasar. Pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Prediksi si pengirim mengenai pengguna si pemakai. Terkadang seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lainnya seseorang tidak merasa mengenai bagaimana informasi tersebut digunakan. Jika setiap orang selalu jelas dan jujur mengenai bagaimana mereka akan menggunakan informasi yang dilaporkan, maka akan terdapat lebih sedikit masalah, tetapi masih tetap ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan kemudian digunakan dalam cara-cara yang tidak dimaksudkan ketika pertama kali informasi tersebut diminta. C. Insentif waktu. Semakin besar potensi insentif dan saksi yang diberikan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi misalnya, maka si pembuat informasi akan semakin berhati-hati dalam bertindak untuk memastikan bahwa informasi yang ia buat dapat diterima dan sesuai dengan aturan yang berlaku. D. Penentuan waktu. Waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengiriman atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengiriman mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Jika persyaratan pelaporan hanya terjadi setelah pengiriman telah bertindak, maka ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Strategi respon iteratif. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujur-jujurnya perilaku tersebut dan menggunakan respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Umpan balik negatif dari penerima yang mengidentifikasikan bahwa perilaku apa yang diinginkan oleh penerima dan bagaimana ia akan merespon. F. Pengaruh pelatihan. Dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung kepada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Dampak dari persyaratan pelaporan dapat mempengaruhi perilaku semua bidang akuntansi yang mana diantaranya yang pertama yaitu ada akuntansi keuangan, yang kedua akuntansi berpakaian, ketiga akuntansi manajemen, dan keempat akuntansi sosial.
Penilaian dampak terhadap pengiriman informasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari pencatatan pelaporan terhadap pengiriman informasi. Yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikirannya secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya. Juga untuk membentuk perilaku manajer. Teknik ini sebaiknya selalu digunakan sebelum memperlakukan suatu persyaratan pelaporan. Metode lain adalah dengan menyatakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Suatu cara formal untuk melakukan hal ini adalah dengan survei dan dapat terdiri atas pertanyaan sempit dengan kemungkinan tanggapan dan ditentukan atau atas pertanyaan-pertanyaan luas dengan kemungkinan jawabannya yang terbuka atau atas gabungan dari keduanya. Kesimpulan, sebagaimana dipahami bersama, masalah pokok dari proses akuntansi adalah implikasi komunikasi informasi mengenai keuangan dan manajemen. Namun bukan hanya pihak pelaporan informasi saja yang memiliki harapan, pihak penerima informasi juga memiliki harapannya sendiri lewat perilaku ditunjukkan pada informasi tersebut. Kedua belah pihak masing-masing memiliki perilaku berbeda terhadap informasi yang sama. Dengan demikian, untuk mencapai efektivitas komunikasi, pihak penerima informasi harus menyadari perilaku dari pihak pengiriman informasi, karena pihak pengiriman informasi dapat bertindak disfungsional terhadap informasi. Oleh karena itu, bentuk laporan yang menjadi bagian dari rangkaian komunikasi perlu ditinjau manakala membawa dampak negatif bagi proses komunikasi informasi. Terima kasih, cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.